Halo semuanya, kami dari kelompok 9 mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 1. Di sini kami mendapat materi yaitu isu kepemilikan konsolidasi. Kelompok kami akan menjelaskan 4 materi pokok yaitu saham preferen anak perusahaan yang beredar, perubahan dalam kepemilikan induk perusahaan, struktur kepemilikan kompleks, dan yang terakhir adalah dividen saham anak perusahaan. Perkenalkan, nama saya Desi Maria Teklasianawa, NIM 18100201147. Di sini, saya akan menjelaskan poin yang pertama yaitu saham preferen anak perusahaan yang beredar. Seperti yang kita tahu, terdapat 3 jenis saham, yaitu saham biasa, saham preferen, dan saham treasury. Banyak perusahaan yang memiliki lebih dari satu jenis saham yang beredar. Pemegang saham preferen umumnya mempunyai hak lebih dulu dari pemegang saham biasa dalam hal dividen dan distribusi aset pada saat likuidasi. Pemegang saham preferen biasanya tidak mempunyai hak untuk memilih, sehingga kepemilikan dalam saham preferen umumnya tidak menyebabkan timbulnya pengendalian berapapun jumlah saham yang dimiliki. Konsolidasi dengan saham preferen anak perusahaan yang beredar. Jumlah ekuitas pemegang saham anak perusahaan yang menjadi hak pemegang saham preferen harus ditentukan terlebih dahulu sebelum melakukan eliminasi kepemilikan saham biasa. Jika induk perusahaan memiliki sebagian dari saham preferen anak perusahaan, maka bagiannya atas saham preferen tersebut harus dieliminasi. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja menuju ke contoh kasus. PT Induk membeli 80% saham biasa PT Anak pada tanggal 31 Desember 2014 pada nilai bukunya sebesar 240 juta dan mencatat investasinya menggunakan metode ekuitas dasar. PT Induk memperoleh laba dari operasi terpisahnya sebesar 140 juta di tahun 2015 dan mengumumkan dividen sebesar 60 juta. PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 50 juta di tahun 2015 dan mengumumkan dividen saham biasa sebesar 30 juta. Asumsikan juga bahwa pada tanggal 1 Januari 2015, PT Anak menerbitkan 12% saham preferen dengan nilai nominal sebesar 100 juta dijual pada nilai nominalnya dan PT Induk tidak membeli saham tersebut. Dividen preferen regular dibayar tahun 2015. Baik, penjelasan dari contoh. Yang pertama, alokasi laba bersih PT Anak. Dari total laba bersih sebesar 50 juta yang dilaporkan oleh PT Anak di tahun 2015 sebesar 12 juta, yaitu didapat dari 100 juta dikali dengan 12% saham preferen, dialokasikan ke pemegang saham preferen sebagai dividen periode sekarang. PT Induk mencatat bagiannya atas jumlah sisa yang dihitung sebagai berikut. Laba bersih PT Anak 2015 sebesar 50 juta dikurangi dengan dividen preferen yaitu 100 juta dikali dengan 12% yaitu 12 juta menghasilkan laba PT Anak yang menjadi hak pemegang saham biasa bagian proporsional PT Induk sebesar 38 juta. Lalu dikali dengan 80%, jadi laba PT Induk dari PT Anak sebesar 30.400.000. Laba yang dialokasikan ke pemilik minoritas untuk tahun 2014 adalah total dividen preferen PT Anak dan bagiannya 20% pemegang saham biasa minoritas PT Anak sebesar 38 juta dari sisa laba setelah dikurangi dividen preferen tadi. Laba yang diperoleh oleh PT Anak kan 50 juta dikurangi dengan 12 juta jadinya 38 juta. Dividen preferen PT Anak adalah 12 juta. Laba yang dialokasikan ke pemegang saham biasa non pengendali minoritas PT Anak yaitu 38 juta dikali dengan 20% dapatnya 7.600.000. Ya, jadi pendapatan kepemilikan minoritas adalah
19.600.000 didapat dari 12 juta ditambah dengan 7.600.000. Jadi, laba bersih terpisah PT Induk yaitu 140 juta, laba bersih terpisah untuk PT Anak 50 juta, laba bersih konsolidasi yaitu jumlah dari laba bersih PT Induk dan PT Anak jadinya adalah 190 juta. Laba untuk kepentingan non pengendali yaitu tadi 19.600.000. Jadi laba yang diberikan kepada pemilik entitas induk yaitu 170.400.000 didapat dari 190 juta dikurangi dengan 19.600.000. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman Desi. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan dalam kepemilikan induk perusahaan. Kepemilikan induk perusahaan dianggap selalu tetap antara waktu, tetapi kenyataan tingkat kepemilikan sering berubah-ubah. Induk perusahaan dapat mengubah rasio kepemilikannya dengan membeli atau menjual saham anak perusahaan melalui transaksi dengan perusahaan yang tidak berafiliasi. Anak perusahaan dapat menyebabkan presentasi kepemilikan anak perusahaan dengan menjual tambahan saham atau membeli saham dari pihak yang tidak berafiliasi atau melakukan transaksi saham dengan induk perusahaan. Yang berikutnya, pembelian saham. Baik teman-teman, yang berikut saya akan menjelaskan mengenai struktur kepemilikan kompleks. Standar yang berlaku mengharuskan penyusunan laporan keuangan konsolidasi jika satu perusahaan mempunyai pengendalian langsung atau tidak langsung atas perusahaan lain. Pembahasan sampai titik ini hanya berfokus pada hubungan induk dan anak perusahaan yang sederhana dan langsung. Akan tetapi, banyak perusahaan yang mempunyai skema organisasi yang jauh lebih kompleks. Di dalam struktur kepemilikan kompleks terdapat kepemilikan dan pengendalian bertingkat yang terbagi atas kepemilikan langsung, kepemilikan bertingkat, dan kepemilikan timbal balik. Di mana kepemilikan langsung itu induk perusahaan mempunyai kepemilikan pengendalian pada setiap anak perusahaan. Kemudian kepemilikan bertingkat, induk perusahaan hanya mempunyai pengendalian tidak langsung atas perusahaan yang dikendalikan oleh anak perusahaan. Dan kepemilikan timbal balik, di mana induk perusahaan memiliki mayoritas saham biasa, anak perusahaan dan anak perusahaan memiliki sebagian saham biasa induk perusahaan. Dividen saham anak perusahaan. Utang dividen anak perusahaan dalam bentuk saham anak perusahaan memerlukan sedikit perubahan dalam jurnal eliminasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Nilai tercatat investasi pada pembukuan induk perusahaan juga tidak terpengaruh oleh dividen saham. Dividen saham mencerminkan kapitalisasi permanen dari saldo laba, sehingga saldo laba menjadi berkurang dan saham biasa, dan mungkin juga tambahan modal disetor jika bertambah.